Gunung Sion adalah tujuan akhir perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ini adalah sebagai sebuah gambaran dari pengalaman keselamatan dari dunia ini. Di dalam Mazmur 132 ayat 13 dan 14 dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Karena itu, saudara, kita boleh dengan yakin menyatakan bahwa perjalanan bersejarah ini adalah sebuah alegori, kiasan yang menggambarkan perjalanan rohani orang-orang percaya. Perjalanan ini menggambarkan perjalanan seorang percaya dari pengalaman keselamatan sampai ia mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Setelah seseorang ditebus oleh darah anak domba dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, ia telah memulai suatu perjalanan. Sebagaimana bangsa Israel diajak Tuhan lewat Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Di situ mereka mulai memiliki suatu perjalanan. Mereka menyeberangi Laut Merah. Karena itu orang percaya tersebut harus juga mengalami baptisan air. Karena menyeberangi Laut Merah adalah sebuah gambaran dari baptisan air. Lalu apakah sampai di situ? Mereka terus maju ke Gunung Sinai yang melambangkan baptisan Roh Kudus. Setelah itu ia harus terus melewati pengalaman padang belantara yang menguji ketahanannya, menyeberangi sungai Yordan, mengalami sunat hati. Sebagai lambang dari baptisan api. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Israel, perjalanan bangsa Israel dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-6a, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Dan di ayat 11 dikatakan kembali, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Jadi perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan ke Gunung Sinai adalah gambaran dari perjalanan orang Kristen di akhir zaman dikatakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, langkah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Sebagaimana perjalanan bangsa Israel yang barusan kita baca dalam 1 Korintus pasal 10. Mereka dibebaskan dari perbudakan Firaun. Mereka melangkah berjalan menuju tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Di dalam perjalanan mereka tentu mereka mengalami tantangan dan rintangan dalam kehidupan.
tidak mulus-mulus. Demikian halnya kita umat Tuhan. Ketika kita dibebaskan dari budak dosa, kita dibeli dengan harga yang mahal oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita tidak tinggal diam, kita harus melangkah berjalan. Kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai bukti iman kita, sebagai bukti pengakuan dosa kita, maka kita memberi diri untuk dibaptis, ditenggelamkan masuk dalam air, mati bersama dengan Kristus, dan diangkat keluar, bebas dari segala kutuk-kutuk, bebas dari ikatan si iblis. Kita bebas dari budak dosa. Namun kita harus melangkah satu demi satu dalam perjalanan kita menuju tujuan akhir, yaitu kekekalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita tidak cukup hanya percaya saja, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima, tentu dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Nah, ke depan kita akan belajar, saudaraku, tentang perjalanan bangsa Israel ini, tentang kehidupan bangsa Israel, sebagai suatu peringatan buat kita, umat Tuhan, di akhir zaman ini. Sehingga kita bisa melangkah, berjalan, sampai kepada tujuan iman kita. Rasul Paulus juga berkata bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Untuk apa seseorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia binasa? Jadi sesungguhnya tujuan iman kita itu, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan, adalah keselamatan jiwa kita. Kita terus belajar dari kehidupan bangsa Israel. Apa yang salah, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel, tentu kita akan jauhkan. Mari kita buka kembali 1 Korintus pasal 10. Kita mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara boleh buka Alkitab dan baca bersama dengan saya, supaya kita lebih paham apa yang dimaksud Israel sebagai suatu peringatan bagi kita di akhir zaman ini. Ayat pertama dikatakan, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut." Ini tadi saya sudah jelaskan, mereka melintasi laut sebagai gambaran dari baptisan air. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya. Firman Tuhan yang berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Bukan pengajaran saya, tapi firman Tuhan. Dalam awan dan dalam laut, mereka semua telah dibaptis. Itu sebagai gambaran baptisan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Di ayat yang kelima dikatakan, "Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun." Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Nah, semua terjadi bagi bangsa Israel sebagai contoh bagi kita umat Tuhan.
Supaya apa Bapak Ibu? Yang pertama, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Kalau kita membaca kisah bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka bukan semakin baik Bapak Ibu. Mereka semakin jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kita diingatkan supaya kita jangan meniru. Jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Kita juga bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ketika Musa di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, bagaimana Harun dan beberapa bangsa Israel ketika itu menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung. Hal ini membuat Tuhan murka dan marah. Dan contoh ini kita diingatkan supaya kita jangan melakukan hal yang serupa. Mungkin saat ini kita tidak menyembah kepada patung, pada berhala, pada nenek moyang. Tetapi ketika kita mengidolakan, ketika kita terikat dengan sesuatu, itu sama halnya kita menyembah kepada apa yang mengikat kita. Kemudian di ayat ke-8, janganlah kita melakukan percabulan. Mereka juga bangsa Israel melakukan percabulan pada masa itu. Kemudian ayat ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Di ayat yang ke-10 juga dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut. Nah, ini suatu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bersungut-sungut. Kita seharusnya bersyukur, bergembira, bersukacita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Namun ketika suatu waktu, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, terlambat datang pertolongan, mereka langsung bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika doa kita tidak didengar Tuhan, ketika pertolongan tidak datang, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Di sini kita diajarkan dari kehidupan bangsa Israel, yang ketika pertolongan terlambat mereka bersungut-sungut. Maka jangan kita tiru Bapak Ibu Saudara. Apa yang baik yang dilakukan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka itu kita tiru. Apa yang tidak baik yang mereka kerjakan, maka kita buang dari kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ke depan kita belajar untuk menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan taat dan tekun mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita kalah di dalam peperangan iman dalam kehidupan kita. Jangan kita mundur dalam iman kita. Perjalanan kita panjang, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan itu, maka kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan bergantung kepada kekuatan kita, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jika Tuhan memilih kita, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Itu sebabnya sesungguhnya kekristenan yang betul di mata Tuhan adalah jika kita sungguh-sungguh berserah kepada pimpinan Tuhan. Bukan lagi kemauan kita, bukan lagi kehendak kita yang menonjol dalam hidup kita.
Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas mereka. Itu dapat kita lihat. Mereka dipelihara oleh Tuhan, diberikan makanan. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menyertai mereka. Disinilah tanggung jawab Tuhan bagi bangsa Israel. Disinilah terletak pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Demikian halnya kita, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dari ikatan dosa. Ditebus dari perbudakan dosa. Dan dibayar dengan harga yang mahal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita mengerti tentang hal ini? Suatu hal yang sangat perlu kita pahami. Kita ini bukan lagi milik kita, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya kita milik daripada budak dosa. Kita diangkat dari lumpur dosa. Ditebus dengan darah yang mahal. Dan akhirnya kita menjadi milik Kristus. Itu artinya apa? Kristus yang punya hak atas diri kita. Kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Maka Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita paham hal itu. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang mengerti bagaimana sesungguhnya hidup seorang Kristen. Bagaimana sesungguhnya hidup orang-orang percaya. Kiranya renungan singkat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di bagian-bagian berikutnya tentang perjalanan bangsa Israel. Hal-hal apa yang terjadi bagi bangsa Israel sebagai gambaran bagi kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Haleluya.